Ya, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang akan membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas beberapa soal berkaitan dengan soal-soal SIMAK. Kita mulai dari tahun 2018. Nah, kita lihat nomor yang pertama di sini ada sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 dihubungkan dengan tali ke balok bermassa M2 melalui sebuah katrol bermassa M. Koefisien gesekan antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Ya. Kemudian sistem bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip pada katrol, kemudian massa dapat diabaikan, massa tali dapat diabaikan. Jadi kalau di sini talinya tanpa slip itu berarti massa katrol ini ikut diperhitungkan. Jadi ini kita menggunakan dinamika rotasi. Kemudian katrol ini berbentuk cincin homogen, ya. Yang ditanyakan energi katrol M setelah sistem bergerak selama T. Percepatan gravitasi adalah G. Nah, untuk pembahasan kali ini di sini saya anggap di sini katrolnya itu adalah bukan cincin homogen tetapi katrol silinder pejal. Karena kalau kita gunakan ini adalah cincin homogen, tidak ada jawaban yang benar, ya. Jadi kita menganggap di sini katrolnya itu adalah silinder pejal, ya. Nah, kalau silinder pejal maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, jadi kita tidak menggunakan cincin homogen, ya. Kita anggap ini adalah silinder pejal. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama adalah tentu saja ada gaya berat W1, itu adalah sama dengan M1 kali G. Kemudian di sini ada gaya normal N, ya. Kemudian ada gaya gesek, di sini adalah F, ya. Kemudian pada tali ada tegangan tali T1. Kemudian ada tegangan tali T2 di sini. Dan ada gaya berat W2 sama dengan M2 kali G. Nah, untuk gaya gesek ini kita tahu F itu adalah sama dengan mu kali N. Nah, tapi dalam soal ini dikatakan bahwa koefisien gesekan itu adalah K, maka di sini kita ganti K kali N-nya itu adalah sama dengan W1. Gaya normal ini sama dengan gaya berat W1, maka di sini M1 kali G. Ya, ini adalah gaya geseknya. Nah, langkah pertama kita hitung dulu adalah percepatan yang dialami oleh sistem ini, ya. Jadi kalau kita lihat ini balok M1 itu akan bergerak ke kanan dengan percepatan A, balok yang M2 itu bergerak ke bawah dengan percepatan A. Nah, percepatan A ini dapat kita hitung dari sini. Nah, gaya yang bekerja itu adalah W2 ini dan gaya gesek F, ya. Nah, karena arahnya berlawanan maka dikurangi, ya. Jadi di sini M2 kali G dikurangi gaya gesek itu adalah K M1 kali G, kita bagi dengan, nah, massanya itu adalah M1, M2 dan massa katrol di sini, ya. Maka di sini adalah M2 ditambah M1 ditambah, nah di sini sebenarnya adalah rumus umumnya adalah I per R kuadrat. Nah, ini bisa diturunkan dari persamaan gerak translasi dan rotasi, ya. Ini cara cepat. Nah, sehingga kalau kita masukkan cara lebih lanjut, maka di sini kita bisa hasilkan di sini M2 dikurangi K M1. Nah, ini dikalikan G. Kita bagi dengan, nah tentu saja adalah M2 ditambah M1 ditambah, nah, I per R kuadrat, kalau I-nya adalah setengah MR kuadrat, maka kalau dibagi R kuadrat menjadi setengah M, atau
kita tuliskan M per 2 ya. Nah, ini adalah percepatannya. Nah, setelah percepatan linear bisa kita tentukan, kita bisa hitung berikutnya adalah kecepatan linear. V sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Nah, V0-nya adalah 0 karena mula-mula dari keadaan diam ya. Ditambah, nah A-nya itu adalah yang di atas ini ya. M2 dikurangi KM1 dibagi M2 ditambah M1 ditambah M per 2, kita kali dengan G kali T, karena A kali T ya. Nah, ini adalah kecepatan linearnya ya, kecepatan linear pada saat T. Nah, kemudian karena kita akan mencari energi dari katrolnya, maka di sini adalah energi kinetik rotasi. Karena katrol itu berotasi. Rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Ya. Sama dengan setengah I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Omega itu adalah V per R. Nah, kalau omega kuadrat maka di sini dikuadratkan. Ya. Sehingga R kuadrat dengan R kuadrat di sini hilang. Ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan di sini menjadi 1/4 ya, setengah kali setengah M. Nah, di sini adalah menjadi V-nya V kuadrat. Jadi kalau ini dikuadratkan, V-nya ini akan menjadi G-nya jadi G kuadrat T kuadrat. Jadi seperempat M G kuadrat T kuadrat gitu kan. Nah, kita kalikan yang di dalam kurung ini. M2 dikurangi KM1 dibagi M2 ditambah M1 ditambah M per 2 kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik rotasi. Nah, kalau kita lihat di sini, jawaban ini adalah pilihan yang E ya. Seperempat M G kuadrat T kuadrat M2 min KM1 per M2 tambah M1 tambah M per 2 kuadrat. Ya, ini jawaban E ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan soal yang berikut. Ya, untuk soal yang kedua di sini kita akan menghitung dari sistem hambatan yang terdiri dari dua buah hambatan yang masing-masing 4 ohm, kemudian dua buah hambatan masing-masing 6 ohm, hambatan 2 ohm, 7 ohm, dan 8 ohm seperti pada gambar. Berapakah hambatan pengganti? Nah, jadi di sini hambatan pengganti antara titik A di sini dengan titik B di situ ya. Nah, ini mudah saja kita cari. Pertama adalah 4 dengan 4 ini adalah rangkaian seri ya. Berarti R seri adalah 4 ditambah 4 ya, sama dengan 8 ohm. Nah, kemudian 8 ohm ini akan kita gabungkan dengan 8 ohm ini secara paralel ya. Maka R paralelnya adalah sama dengan karena ada 8 dan 8, itu bisa dihitung R paralel itu adalah R per 2 ya, karena ini ada dua paralel yang sejenis, yang sama ya, identik, maka di sini 8 per 2 ya, sama dengan 4 ohm. Nah, jadi di sini 4 dan 8 itu menjadi 4 di sini. Nah, kemudian seri dengan 2 di sini. Ya. R serinya berarti tinggal di sini 4 ditambah 2 ya, sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, antara titik ini dengan titik di sini kita punya 3 hambatan 6 ohm ya. Jadi 6 ohm di sini, yang ini 6 ohm yang di sini, dan 6 ohm yang hasil dari 4 dan 2 ini ya. Maka R paralelnya 6 ohm itu kita bagi 3 karena ada 3 hambatan 6 ohm yang sama ya, paralel ya, sehingga sama dengan 2 ohm ya. Sehingga semua hambatan di sini sudah kita gabungkan dengan hambatan totalnya itu adalah 2 ohm ya. Sehingga R antara A dan B
itu tinggal dihitung aja, sama dengan 7 ditambah 2 ya, sama dengan 9 ohm. Nah, di sini adalah jawabannya 9 ohm. Nah, mudah saja ya. Kita akan lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Ya, untuk soal yang berikutnya, di sini suatu sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB bermassa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan dengan sebuah hambatan R sehingga membentuk sebuah loop seperti pada gambar ya. Kemudian loop berada di dalam medan magnet homogen B dengan arah tegak lurus bidang loop masuk ke dalam bidang gambar. Mulai T sama dengan 0, batang AB ditarik ke kanan dengan gaya konstan F0 ya. Kelajuan akhir dari batang AB adalah, nah, F0 itu, gaya F0 itu adalah sama dengan gaya Lorentz yang nanti dihasilkan oleh loop ini ya. Kita punya yang namanya GGL itu sama dengan B kali L kali V. V itu adalah kecepatan akhirnya nanti. Kemudian I itu sama dengan GGL per R, maka sama dengan B LV per R. Kemudian gaya Lorentz itu sama dengan gaya F0 itu sama dengan I LB ya, rumusnya. Nah, maka di sini F0 itu sama dengan I-nya adalah B LV per R dikali L kali B. Nah, sehingga di sini F0 itu sama dengan B kuadrat L kuadrat V per R. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari berapa V-nya, kecepatan akhirnya, V itu sama dengan, ya berarti sama dengan F0 kali R dibagi dengan B kuadrat L kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini adalah jawabannya adalah yang C ya, F0R per B kuadrat L kuadrat. Nah, ini yang C. Nah, mudah bukan? Ya, soal berikutnya di sini kita melihat seekor ikan berenang mendekati ya. Jika kamu ingin menembak ikan dengan laser berdaya tinggi, senapan harus diarahkan kemana ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini adalah ikan berada di dalam air, ini adalah bidang batas air dan udara. Sehingga kalau kita gambarkan jalannya sinar sehingga ikan dapat lihat adalah, nah ini arahnya, ini garis normal, kemudian dibiaskan menjauhi normal gitu ya. Ini sudut datangnya, theta 1 di sini, theta 2 adalah sudut pembiasannya. Kemudian mata akan melihat ikan itu ada di sini ya. Nah, ini dilihat dari jalannya sinar. Nah, jadi kalau dilihat oleh mata sebenarnya ikan itu ada di posisi lebih atas daripada posisi ikan yang sebenarnya ya. Jadi ikan itu kemungkinan terlihatnya di sini ya. Nah, maka kalau kita ingin menggunakan senapan laser, maka harus diarahkan tepat pada ikan. Kalau menurut saya di sini ya, sama dengan posisi ikan ya. Karena laser itu adalah gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Jadi dia akan, kalau diarahkan langsung ke ikannya, berarti mengikuti lintasan cahaya ini ya. Kemudian dibiaskan oleh air ke sini sehingga tepat kena pada ikannya ya. Jadi diarahkan tepat pada ikannya sehingga lintasan lasernya seperti ini ya. Jadi ikan akan tertembak dengan tepat. Jadi jawaban saya adalah sama dengan posisi ikan karena penembaknya ini menggunakan cahaya laser ya. Berbeda kalau ditembaknya itu dengan panah ya. Kalau dengan panah dia harus diarahkan lebih bawah daripada posisi ikan yang terlihat ya, ke sini ya. Nah, ya, soal yang kelima, seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien Y panjang alfa 1,2 kali 10 pangkat min 5 Kelvin pangkat min 1.
Pita tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat Celcius. Pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat, pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794 meter. Nah, panjang yang terukur sesungguhnya adalah, jadi di sini kalau pada suhu 20 derajat, kalau dia mengukur panjangnya adalah 50 meter, berarti 50 meter. Tapi pada suhu 35,7 derajat, kalau dia itu mengukur 50 meter, itu sebenarnya adalah panjangnya lebih dari itu. Jadi lebih dari 50 meter. Karena pitanya itu sudah mengalami pemuaian. Ya. Jadi 50 meter itu adalah sebagai panjang awal. Karena yang terukur itu sebenarnya lebih dari 50 meter. Demikian juga kalau misalkan orang itu membaca pengukuran 35,794 meter. Nah, 35,794 meter itu adalah sepertinya sebagai panjang mula-mula dari benda yang diukur. Karena panjang benda yang diukur sesungguhnya itu lebih besar dari 35,794 meter ini. Karena si pita pengukurnya itu sudah mengalami pemuaian. Ya. Jadi kalau kita hitung di sini menggunakan rumus LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, maka di sini kita akan cari LT-nya ini. L0-nya adalah 35,794 dikali 1 ditambah alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5. Nah, delta T itu adalah sama dengan 35,7 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Itu sama dengan 15,7 derajat Celcius. Kalau dalam Kelvin juga sama, 15,7 Kelvin. Kalau itu adalah delta T, ya, selisih suhu. Dalam Celsius maupun dalam Kelvin sama. Ya. Maka di sini dikalikan dengan 15,7. Ya. Sehingga kalau kita hitung ini adalah 35,794 dikali 1 ditambah ini adalah 0,001884. Ya. Nah, atau bisa dihitung dengan 35,794 dikali 1,001884. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya 35, sekian dikali 1, sekian pasti di atas dari ini ya. Maka di sini yang lebih tepatnya adalah 35,8 ya. Nah, ini ada lanjutannya ya. 35,8. Cuma dalam pilihannya ini panjang yang terukur ini harusnya satuannya meter ya, bukan milimeter. Jadi ini 35,808 milimeter ya, bukan milimeter, meter. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pilihannya ini adalah B. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video-video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.